Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa, kembali lagi di podcast Kemenak Magetan, tempat ngobrol santai tapi penuh dengan manfaat. Kembali bersama saya Fajar Ahmad Aji selaku host pada episode kali ini. Pada kesempatan ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang kebahagiaan. Sebagaimana dimaklumi bahwa semua orang, ya termasuk kita, itu adalah memiliki orientasi masing-masing tentang kebahagiaan. Tapi itu merupakan tujuan dari semua umat manusia. Nah, untuk menemani pembahasan yang menarik ini sudah bersama saya di studio seorang narasumber yang insya Allah sangat expert dalam bidangnya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, silahkan klik tombol subscribe untuk mendapatkan info tentang episode-episode bermanfaat lainnya, dan jangan lupa untuk mengikuti kami di akun media sosial di @humas_kemenang_magetan untuk mendapatkan update info terbaru lainnya. Baik, untuk narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Nur Habib, atau yang akrab disapa dengan Kang Habib. Beliau merupakan salah seorang dari penyuluh agama Islam di Kecamatan Nguntoronadi. Assalamualaikum Kang Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fajar. Baiklah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat, ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat, walaupun ngempet-ngempet ya, puasa. Ya, waktu di puasa kita tetap harus semangat nih Kang Habib, ya, terutama dalam menyebarkan dakwah. Baik, Kang Habib merupakan salah seorang dari penyuluh agama Islam di Kecamatan Nguntoronadi. Kecamatan Nguntoronadi ini berada di paling timur, ya? Ya, paling timur. Paling timur. Kabupaten Magetan. Nah, jadi berbatasan dengan Kabupaten Madiun kalau nggak salah, Pak, ya. Nah, jadi perbedaan mendasar dari saya dan juga Kang Habib ini adalah Kang Habib berasal dari ujung timur Kabupaten Magetan. Kalau saya adalah dari ujung kulon, Kang Habib. Dari ujung kulon, ujung barat di Kabupaten Magetan ini. Sama-sama Magetannya, sama-sama Magetan. Jauh, Mas. Tapi antara barat dan timur begitu, tapi kita juga memiliki satu instansi yang sama, yaitu Kemenak Magetan, dan juga podcast Kemenak Magetan untuk ajang silaturahim kita. Baik, Kang Habib, sebelumnya sesuai yang saya obrolkan di depan tadi, bahwa kita akan bahas tentang sesuatu yang sangat familiar sebenarnya, yaitu tentang bahagia. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak, saya mau cerita sedikit nih Kang Habib. Beberapa waktu yang lalu itu saya menerima curhatan dari teman saya. Iya. Beliau ini memang dari keluarga yang dibilang cukup, tapi sederhana lah begitu, ya, sederhana. Jadi segala kebutuhan dia, kebutuhan pribadi maupun untuk kesana kemari itu dia cukupi sendiri dengan bekerja. Nah, pada di satu titik dia sudah memiliki tabungan yang cukup, ya, yang namanya anak muda, dia pengen beli HP, kan. Nah, yang saat ini kan HP bagi anak muda juga memiliki sesuatu yang penting begitu. Dia dari lama ternyata sudah mengincar merek ini dengan harga segini. Nah, bagi dia HP itu, kalau dia bisa mendapatkan HP itu akan menjadi suatu kebahagiaannya tersendiri. Selain dari jenis payahnya, dia juga bisa menikmati HP idamannya begitu. Nah, tapi setelah beberapa tadi tidak ada 1 bulan, kita ketemu lagi. Nah, tapi dia terus cerita lagi ke saya bahwa HP yang dibelinya itu jatuh, kemudian pecah layarnya, retak lah seperti itu. Tapi ya agak parah sih sebenarnya saya lihat. Nah, kemudian dari situ saya melihat bahwa waktu dia mendapatkan HP yang baru itu sangat bahagia sekali. Ekspresi wajah, kemudian segala ucapannya itu selain alhamdulillah sangat bahagia tidak ada. Hanya itu yang diucapkannya. Tapi ketika HP-nya sudah jatuh dan retak itu, tidak ada yang tergambar di raut wajahnya kecuali kesedihan, Kang Habib. Nah, maksud saya, apakah kebahagiaan itu hanya terbatas pada hal-hal kecil seperti itu? Mungkin Kang Habib bisa memberikan jawaban terkait ini. Ya gini Mas Fajar, ya, kebahagiaan itu namanya kebahagiaan di dunia. Orang punya HP
itu kan mesti orang tersebut bahagia. Kita juga kan ya bahagia Ya. kalau punya HP baru. Apalagi dari keringat sendiri gitu Iya, Pak ya. keringat sendiri kerja berbulan-bulan, kadang sampai bertahun-tahun baru punya HP. Terus kemudian HP itu baru kita pakai, terus jatuh. Terus apa? Layarnya itu pecah. Pecah. Itu kan langsung kebahagiaan kita itu kan langsung hilang. Langsung hilang Pak. Berganti Makanya sedih ya. langsung hilang. Makanya menurut Imam Ghazali kebahagiaan di dunia itu hanya fata morgana, tidak bisa terus, Oke, pasti oke. ada batasnya. Ada Ada batasnya. batasnya. Baik. Ini, karena insya Allah di dalam Quran itu kullu man alaiha fan. Setiap apapun yang ada di dunia, baik itu manusia atau isinya dunia, itu akan rusak. Baik. Akan rusak. Betul, betul. Baik. Jadi dari kutipan jenengan yaitu Iya. Al-Ghazali, maksudnya kan adalah Imam Al-Ghazali sang hujatul Islam ya. Iya, iya, Baik. iya. Itu memang salah satu ulama yang kerap menjadi rujukan kita. Iya. Nah, berbicara tentang Al-Ghazali dan kebahagiaan. Nah, menurut Al-Ghazali, sebenarnya yang dinamakan dengan kebahagiaan ini apa, Kang Habib? Gini Mas ya, kebahagiaan itu sesuatu yang jiwa itu bisa merasakan tenang. Terus dengan ketenangan jiwa itu kebahagiaan yang dirasakan itu dapat mengantarkan dirinya menuju kebahagiaan yang kekal, yaitu kebahagiaan yang ukhrawi, Oh baik, jadi kebahagiaan yang bersifat akhirat begitu. akhirat. Nah, baik. Ya. Nah, tadi jenengan mengatakan bahwa kenikmatan dunia itu kan hanya fata morgana, Iya, atau dalam benar, hal ini benar. bisa dikatakan dengan metafora dalam Iya, majas iya, ya. benar, Artinya benar. kan itu ya sebenarnya tidak kekal seperti itu Iya, Kang Habib benar. ya. Nah, maksudnya itu bagaimana tuh dengan keterangan bahwa sebenarnya dunia ini itu kenikmatan dunia ini tidak kekal. Seperti itu bagaimana Kang Habib? Gini ya, kenikmatan di dunia itu tidak kekal. Ketika seseorang itu punya nikmat, itu sebaiknya itu cepat-cepat digunakan untuk kebaikan. Baik. Yang kebaikan tersebut bisa mengantarkan orang tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan ukhrawi, akhirat. Oke. Jadi intinya dunia itu adalah fasilitas untuk Fasilitas. mendapatkan kenikmatan Iya. sejati yang bernama kenikmatan ukhrawi begitu Kang Iya. Habib. Baik. Jadi pada dasarnya yang membedakan antara kenikmatan atau kebahagiaan duniawi dengan kebahagiaan ukhrawi itu apa? Yang membedakan antara kenikmatan atau kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kalau kebahagiaan dunia itu kebahagiaan yang tidak bisa kekal, Mas, tidak bisa kekal. Baik. Contohnya gini. Umpamanya hari ini kita mempunyai harta banyak, Ya, kan pasti senang kita. senang sekali Pak. Saya Itu pun juga adalah begitu. merupakan kebahagiaan di dunia. Baik. Terus nanti malam uang yang kita dapat itu hilang. Hilang. Ya. Itu kan hati kita Ya gimana langsung rasanya? sedih Pak. Pasti Sedih. langsung sedih Jadi itu. Baik. susah. Iya. Berarti kenikmatan dunia itu tidak bisa kekal. Sementara, temporal begitu Ya, maksudnya Pak. Tidak Iya. bisa kekal. Entah itu nanti apa jenenge, hilangnya kenikmatan itu cepat atau lambat, itu tetap kenikmatan dunia itu Tetap tidak hilang. bisa kekal. Ya. Tidak kekal, Tidak tetap bisa, hilang tetap begitu. hilang. Baik. Kalau yang ukhrawi berarti yang kekal begitu ya. Ya, yang ukhrawi itu kebahagiaan yang kekal, yaitu kebahagiaan
yang nanti bisa didapatkan oleh semua orang itu ketika di akhirat. Di akhirat ya, namanya ukhrawi berarti akan kita dapatkan, akan kita rasakan ketika kita sudah di akhirat. Begitu kan, baik. Nah, itu kebahagiaan ukhrawi itu belum bisa dirasakan ataupun belum bisa dilihat Selama di dunia, maksudnya begitu. Selama kita itu di baik, baik nih. Menarik sekali keterangan dari Kang Habib yang dikutip dari Al-Ghazali tadi. Baik, saya akan cerita lagi saya akan cerita Kang Habib. Sebagaimana kita ini kan bekerja. Nah, dalam bekerja kan kita akan mencari namanya nafkah atau uang lah dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk membeli entah itu kebutuhan primer maupun sekunder lah, seperti itu. Maksud kami ketika Al-Ghazali mengatakan kebahagiaan sejati itu adalah kebahagiaan ukhrawi. Nah, sementara bekerja untuk mencari uang ini kan kebahagiaannya duniawi sifatnya. Lah terus apakah bisa dikatakan bahwa bekerja itu atau kenikmatan dunia itu tidak penting? Apakah bisa seperti itu, Kang Habib? Gini Mas, gini. Kenikmatan atau kebahagiaan ukhrawi itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan orang itu bisa mendapatkan kebahagiaan duniawi. Contohnya kita itu punya keluarga dan kewajiban kita adalah apa? Mencarikan nafkah kebutuhan seperti itu ya. Keluarga. Mencari nafkah itu kok diniati karena apa? Untuk mencari kebaikan dan tujuannya agar bahagia di akhirat itu nanti yang dunia, kenikmatan dunia baik itu bisa menjadi lantaran orang itu mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan ukhrawi. Baik, jadi tetap intinya kenikmatan dunia itu tidak boleh kita abaikan, begitu ya. Itu sangat penting. Baik. Malah itu tanpa sangat penting. ada kenikmatan duniawi kita itu tidak bisa mendapatkan kenikmatan ukhrawi, maksudnya begitu ya. Sebagai perantara ya yang menolong kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal, begitu ya. Bisa jenengan berikan contoh konkret Kang Habib tentang kenikmatan duniawi yang bisa mengantarkan kita menuju ke kenikmatan ukhrawi. Dalam hal ini mungkin contoh seperti kenikmatan duniawi itu tubuh sehat mungkin. Gini Mas, termasuk kesehatan, termasuk kenikmatan duniawi itu adalah tubuh yang sehat, badan yang kuat, terus harta yang melimpah tentunya yang melimpah itu merupakan kenikmatan duniawi. Kesehatan itu kita gunakan untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Contohnya untuk sholat. Baik. Ya. Jadi untuk ibadah yang berbau fisik begitu Kang ya. Baik, jangan itu adalah kan kesehatan yang digunakan untuk kebaikan. Baik. Kebaikan itu nantinya kan membawa kebahagiaan di akhirat. Ya. Ujung-ujungnya tetap kita harus berorientasi kepada kebahagiaan akhirat begitu. Ya, contoh lagi harta, oke. Punya harta. Bagaimana harta itu bisa menjadi baik dan mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Harta itu kita sedekahkan atau kita buat untuk membangun masjid kalau banyak hartanya gitu. Baik. Memang banyak sekali ya ibadah dan kaitannya dengan harta, termasuk sedekah, kemudian ada wakaf juga. Apalagi sekarang ada wakaf uang tunai. Nah, dan yang terlebih lagi bahwa ini sudah bulan Ramadan dan mendekati akhir adalah zakat. Mungkin itu menjadi perhatian kita. Baik.
Eh, dari paparan jenengan tadi yang sangat menarik, saya memetik satu kesimpulan sementara bahwa ada yang namanya kebahagiaan yang menyampaikan atau dalam hal ini bisa dikatakan sesuatu yang kita miliki yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan itu disebut kebahagiaan juga. Ini mungkin bisa jenengan jelaskan lebih rinci lagi Kang Habib. Ini Mas, kebahagiaan yang sekarang ini kita miliki dan itu bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan ukhrawi, yaitu berupa kebahagiaan jiwa ya. Kebahagiaan jiwa. Baik. Kebahagiaan jiwa yang dimana jiwa itu nanti membutuhkan yang namanya ilmu ya. Namanya ilmu ya. Yang dimana kalau jiwa itu punya ilmu pengetahuan yang banyak sehingga jiwa itu bisa beramal dengan banyak. Dengan mudah. Banyaknya amal itu bisa menghantarkan orang untuk mendapatkan kebahagiaan yang ukhrawi yang sejati tentunya. Baik. Itu kalau jiwa membutuhkan akal, ilmu ya maksudnya. Iya. Ilmu juga. Mungkin ada yang lainnya? Yang lainnya yaitu kita itu butuh adanya pribadi yang wirai, yaitu pribadi yang bisa menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan dan juga perkara-perkara yang masih semu, haram atau halal, yaitu perkara yang syubhat. Baik. Jadi yang pertama jiwa itu membutuhkan ilmu, terus yang kedua adalah jiwa itu juga harus memiliki sifat wirai. Jadi menjauhi hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram, begitu Kang Habib. Ada yang lainnya mungkin? Yang lainnya lagi yaitu bersungguh-sungguh di dalam hidup. Bersungguh-sungguh di dalam hidup. Gini, di dalam hidup kita itu tidak boleh bermalas-malasan, santai-santai, dan yang lainnya. Maksudnya gini, di dalam hidup kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari yang namanya amal. Mumpung kita punya kesempatan hidup, mencari amal kebaikan atau mengejar cita-cita yang cita-cita itu baik yang bisa mengantarkan ke kebahagiaan yang ukhrawi tentunya begitu Kang Habib. Baik, dari beberapa tadi saya hitung ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah jiwa itu harus diisi dengan ilmu. Yang kedua adalah jiwa itu harus memiliki sifat wirai. Yang ketiga adalah kita harus hidup dengan bersungguh-sungguh, alias mumpung kita masih memiliki kesempatan, kita harus memperbanyak amal. Amal tentu itu semua tabungan kita untuk mendapatkan kenikmatan sejati, yaitu kenikmatan ukhrawi. Seperti itu Kang Habib. Nah, baik. Tadi jenengan menyebutkan adanya keutamaan nafsiyah atau kenikmatan jiwa dalam hal ini. Kebahagiaan ukhrawi dengan kenikmatan nafsiyah itu hubungannya apa? Kenikmatan ukhrawi itu sangat sekali berhubungan dengan kenikmatan jiwa. Ketika jiwa itu punya jiwa yang baik, pribadi yang baik, terus bersungguh-sungguh di dalam hidupnya, itu merupakan bentuk daripada orang itu bersungguh-sungguh di dalam menggapai kebahagiaan ukhrawi. Baik. Jadi sangat berhubungan erat ya para pemirsa podcast antara kenikmatan nafsiyah dengan kenikmatan yang kekal, yaitu kenikmatan ukhrawi. Baik.
dari beberapa keterangan tadi Kang Habib maksud kami menjelaskan tentang beberapa sumber juga. Mungkin dalam mendalami resep hidup yang bahagia, para pemirsa podcast tentu ingin mengetahui juga mungkin karya-karya Al-Ghazali lainnya yang bisa dijadikan rujukan sebagai pembelajaran tentunya dalam memperdalam resep hidup bahagia ini. Mungkin Kang Habib bisa memberikan referensi. Ya Mas, di dalam karyanya Imam Ghazali yaitu salah satunya kitab Mizanul A'mal, di dalamnya itu mengatakan, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya seseorang itu bisa mendapatkan kenikmatan ukhrawi atau kebahagiaan ukhrawi itu salah satunya harus ditopang dengan adanya kesehatan badan, kesehatan badan. Orang kalau badannya itu sehat, orang itu beramal itu kan ringan. Ya. Mau ibadah, mau sholat itu ringan. Terus kemudian orang itu yang kedua, orang itu harus mempunyai harta. Di dalam apa jenis? Di dalam kenikmatan badan itu orang itu butuh harta. Untuk menjaga kesehatan itu ya Pak ya. Kan gini, makan kan ya butuh uang juga ya. Beli apa-apanya. Baik. Untuk kalau kita sakit pusing apapun beli obat itu pun juga pakai uang begitu, pakai harta kita. Baik. Mungkin ini akan menjadi muara dari pembahasan kita ini Kang Habib. Dari sedemikian banyak penjelasan Anda tentang prinsip kebahagiaan itu apa, kemudian jenis-jenis kebahagiaan yang ada, kebahagiaan duniawi dan juga ada kebahagiaan ukhrawi. Nah, semisal Kang Habib ada seseorang yang pada saat ini itu pada titik sulit untuk bahagia, maksudnya begitu. Nah, mungkin dari Kang Habib bisa memberikan saran, langkah kecil apa yang sebaiknya dilakukan agar bisa selaras antara kebaikan atau kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Silakan. Gini Mas ya, sebetulnya di dalam hidup ini, di dalam mencari kenikmatan dunia, baik kenikmatan ukhrawi, itu sebenarnya sederhana Mas. Sederhana. Sangat sederhana sebenarnya. Ketika orang itu dalam keadaan sulit, itu berarti pasti ada salah satu hal yang orang tersebut tidak terpenuhi dalam segi nafsiyahnya mungkin Pak. Nafsian lah, dari segi jiwanya. Baik. Jadi mungkin salah satu langkah maksud dari Kang Habib adalah bisa memulai dengan kemampuan introspeksi sesuai kemampuan diri sendiri. Kiranya apa yang bisa membuat kita bahagia walaupun itu kecil, mungkin begitu Kang Habib ya. Nah, baik. Sangat menarik sekali dan luar biasa apa yang disampaikan dari Kang Habib, mulai dari pengertian kebahagiaan menurut Al-Ghazali, kemudian ada beberapa resep juga ya, sesuai kesimpulan yang saya dapatkan bahwa kebahagiaan itu ada dua, yaitu kebahagiaan duniawi yang mana ini bersifat metafora atau temporal, artinya tidak kekal, dan ada yang namanya kebahagiaan ukhrawi yang ini menjadi tujuan utama bagi manusia yang memiliki sifat kekal yang akan kita dapatkan di kehidupan akhirat, begitu Pak. Kemudian ada beberapa resep dalam mencapai kebahagiaan ukhrawi, yaitu ada jiwa yang harus diisi dengan ilmu. Dengan ilmu semua hal akan terasa menjadi mudah dan ringan. Kemudian
ada juga jiwa ini harus memiliki sifat yang wirai atau enggan mendekati perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang haram ya. Tapi para pemirsa podcast, ini sangat penting untuk memiliki sifat yang wirai ya. Ini juga termasuk introspeksi bagi saya pribadi nih Kang Habib. Kemudian yang ketiga adalah kita selama hidup harus memiliki sifat yang bersungguh-sungguh. Maksud bersungguh-sungguh ini dalam menjalankan kewajiban tentunya Kang Habib ya, dan juga menyiapkan bekal kita ketika kita sudah berada di akhirat melalui amal-amal yang sholih. Nah mungkin sebagai closing statement, saya teringat Kang Habib, ada salah satu dawuh dari Ibnu Qayyim, la sa'adah ila fi baqa'in na'im wala na'ima baqin ila na'imal akhirah. Tidak ada kebahagiaan kecuali pada nikmat yang kekal, dan tidak ada nikmat yang kekal kecuali kenikmatan akhirat. Baik, terima kasih kepada Kang Habib atas obrolan yang sangat bermanfaat ini. Sama-sama. Semoga kita lain kali bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih bahagia tentunya, okay? Juga bagi para pemirsa podcast Kemenang Magetan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa untuk komen barangkali ada yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa juga untuk mengikuti akun media sosial kami di @humas_kemenang Magetan. Demikian podcast pada episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Fajar Ahmad Haji undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.